Assalamualaikum. Beberapa negara sudah mulai memasuki tahap baru dalam merespon isu virus corona. Mereka mulai membuka ekonomi secara terbatas. Sekali lagi, secara terbatas. Para pekerja mulai datang dan membuka toko. Para guru dan murid mulai datang ke sekolah. Kegairahan di ruang publik mulai terasa. Kapankah kita di Indonesia masuk ke tahap itu? Kapankah kita mulai bekerja? Kapankah kita mulai ke sekolah? Inilah pertanyaan yang akan kami jawab melalui hasil riset. Saya Denny J.A. berbicara atas nama lembaga LSI Denny J.A. Sebelas negara di Eropa pelan-pelan kembali membuka ekonomi secara terbatas. Toko-toko yang menjual makanan, menjual pakaian, menjual buku-buku mulai dibuka dan publik mulai juga meramaikan jalan-jalan. Itu negara seperti Jerman, Selandia Baru, Italia, Prancis. Pertanyaannya, mengapa mereka berani membuka ekonomi? Dan mengapa pula mereka membukanya secara terbatas? 3 jawabannya. Ya. Pertama, karena mereka bergerak dengan data. Mereka membaca grafik, membaca hasil riset, dan mereka mengetahui bahwa di negara mereka puncak pandemik sudah dilalui. Jadi itu kuncinya, bahwa puncak pandemik itu sudah dilalui. Dari mana mereka tahu? Karena mereka melihat data yang terkena virus corona per hari, pernah grafiknya menanjak sekali, landai, lalu menurun drastis. Jadi pada 11 negara itu, sama polanya, mereka melihat pandemik sudah dilalui, dan mereka sekarang ini berada dalam situasi di mana yang terpapar virus corona sudah minimal. Apa artinya? Artinya, jika pandemik sudah dilalui, ini indikator bahwa komunitas setempat secara kolektif sudah berhasil mengelola virus corona. Walau mereka sama hidup dengan situasi virus corona, namun sudah bisa membentuk satu respon kolektif yang akhirnya bisa membuat efek virus corona hanya minimal saja. Mereka sudah punya satu sistem disiplin diri dan gaya hidup baru yang walaupun virus corona di sana, efek pada mereka hanya minimal. Di pertama, itulah alasannya mengapa mereka berani membuka ekonomi terbatas, karena mereka sudah lalui puncak pandemi. Kedua, tapi mengapa terbatas? Itu karena vaksin belum ditemukan. Selama vaksin belum ditemukan, selama itu pula risiko terpapar masih besar. Tapi masalahnya, kapan vaksin ditemukan? Data menunjukkan itu baru ditemukan sekitar bulan Mei sampai Juli tahun depan, 2021. Jika kita baru membuka ekonomi sampai menunggu vaksin ditemukan, kita akan terkena penyakit lain yang sama bahayanya, yaitu penyakit karena ekonomi semakin rusak dan runtuh. The hungry man become the angry man. Orang-orang yang lapar akan menjadi orang-orang yang marah. Sehingga krisis kesehatan akan berubah menjadi krisis sosial dan ujungnya krisis politik. Jadi mustahil kita baru membuka ekonomi
sambil menunggu vaksin ditemukan tahun depan. Karena risiko terlalu besar. Orang-orang yang lapar akan turun ke jalan. Karena itulah memang saatnya ekonomi dibuka ketika pandemik puncaknya sudah dilalui, namun dibuka secara terbatas. Karena vaksin belum ditemukan. Nah, ketiga, komprominya adalah tradisi hidup di era new normal dimulai. Ini ada term baru yang akan kita akrab, yaitu new normal. Kita sudah harus mulai mentradisikan hidup dengan gaya new normal. Itu era di mana puncak pandemik sudah dilalui, tapi vaksin belum ditemukan. Tak bisa kita lagi terlalu lama mengurung diri di rumah karena efeknya pada ekonomi. Maka kita pun harus mulai terbiasa dengan hidup new normal, yaitu kembali pelan-pelan bekerja, tapi tetap ketat dengan protokol kesehatan. Yaitu tetap menjaga jarak, tidak salaman, menggunakan masker, sesering mungkin cuci tangan, karena hanya itulah senjata yang kita punya. Nah, ini sebabnya yang menjelaskan mengapa 11 negara di Eropa, Jerman, Selandia Baru, Austria, Prancis, Italia, dan sebagainya, mulai berani merilekskan ekonomi, karena 3 tadi kuncinya itu, puncak pandemi sudah dilalui, menunggu vaksin terlalu lama, dan ekonomi sudah harus mulai dihidupkan. Dan ketiga, mulai dicoba satu gaya hidup new normal. Ini terjadi di Eropa, sekarang bagaimana di Indonesia? Kapan kita mulai transisi itu? Kapan kita mulai hidup dengan gaya the new normal? Banyak berita baik, tapi juga ada berita yang belum baik untuk kasus virus corona di Indonesia. Kita mulai dulu dari berita baik. Jika kita baca grafik kematian per hari, kasus kematian per hari, kita melihat bahwa di Indonesia grafiknya mulai melandai dan mulai menurun. Jadi kita lihat tren kematian per hari karena virus corona sudah mulai menurun. Dan juga tren dari data warga yang terpapar virus corona per hari juga trennya mulai melandai. Dari terjal mulai melandai. Itu juga berita baik. Namun juga ada berita yang belum baik, yaitu efek PSBB, efek dari pembatasan sosial berskala besar di 18 wilayah belum maksimal. LSI DNIJA pada minggu awal bulan Mei ini membuat riset mengeksplor efek 18 wilayah yang menerapkan PSBB, yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Kesimpulannya, efek itu belum maksimal. Pada 18 wilayah itu belum kita temukan efek yang kita sebut kategori A, yaitu kategori istimewa, di mana setelah PSBB diterapkan, lalu grafik turun secara drastis, baik untuk angka kematian ataupun angka yang terpapar virus corona. Kategori istimewa, kategori A, tidak ditemukan di 18 wilayah itu. Namun ada juga wilayah yang sudah baik, yang kita sebut kategori B. Setelah ada PSBB, terjadi penurunan kasus, walau tidak drastis, tapi turunnya terasa. Itu terjadi di Jakarta, di Kota Bogor, dan Kabupaten Bandung Barat. Pada wilayah itu kita lihat bahwa setelah PSBB terjadi satu grafik yang agak menurun. Mengapa PSBB belum maksimal? Di Indonesia, berbeda dengan misalnya di negara maju yang tadi kita contohkan, banyak variabelnya. Ya. Kita lihat di sini misalnya, peran serta
pemimpin informal masyarakat juga belum maksimal. Kita melihat masih banyaknya tarawih-tarawih di daerah yang kegiatan agama di masjid yang membuat mereka berdesak-desakan, yang sebenarnya juga itu satu potensi penularan virus corona yang agak riskan. Para ulama kurang berperan di sana. Juga para ibu-ibu kita lihat berdesak-desakan di minimarket, di mall, membeli banyak bahan-bahan makanan. Desak-desak ini juga melanggar social distancing. Juga kita melihat banyak anak-anak muda setelah buka puasa misalnya, mereka berkumpul di kedai. Jadi kita lihat berbagai variabel kurang maksimal, termasuk Pemda setempat kurang keras dalam mengeksekusi PSBB itu. Namun secara menyeluruh kita melihat tren membaik itu secara nasional mulai terasa. Nah, pertanyaannya, kapan kita mulai membuka kembali ekonomi? Kapan kita mulai era the new normal, dan mulai di mana? Nah, jawaban kita bersandar pada riset itu akan dimulai di Jakarta. Di Jakarta ini adalah mesin utama ekonomi Indonesia. Uang dan usaha berputar dari sini. Tapi juga di Jakarta terjadi kasus yang terpapar corona paling besar. Dari seluruh wilayah Indonesia, di Jakarta ini terkena kasus corona sebanyak 37%. Namun efek PSBB di Jakarta termasuk yang paling baik dibanding di daerah lain. Kita berharap, kita menduga jika lebih maksimal lagi kerja kita dalam menerapkan PSBB, maka Jakarta bisa memulai membuka ekonomi itu terbatas. Sekali lagi, Jakarta lah yang agaknya akan bisa memulai di Indonesia, memulai membuka ekonomi secara terbatas. Itu mungkin terjadi di bulan Juni atau Juli 2020. Lalu daerah lain pelan-pelan akan mengikuti. Dua hal yang harus kita siapkan sekaligus. Ini berlaku untuk semua komponen, karena perang melawan virus ini terlalu besar. Jika hanya diserahkan kepada pemerintahan, semua komponen masyarakat harus terlibat. Dua hal sekaligus yang akan kita lakukan. Pertama, semua komponen masyarakat upayakan di wilayah masing-masing harus melampaui puncak pandemi. Grafik harus menunjukkan itu bahwa memang pernah terjal, landai, lalu puncaknya dilalui karena korban yang terjadi per hari menurun. Itu syarat utama untuk membuka ekonomi, puncak pandemik dilalui. Bersama kita ke sana. Nah, kedua, pelan-pelan juga kita mulai mentradisikan untuk hidup di era new normal. Pelan-pelan kita kembali bekerja sesuai dengan kondisi kota yang kita tinggali, seberapa ya siap untuk itu. Kita kembali bekerja, tapi tetap ketat menjaga protokol kesehatan. Kita datang bekerja dengan senjata kita, dengan menggunakan masker, juga mungkin membawa hand sanitizer, ya. Tetap menjaga jarak, tidak bersalaman, sesering mungkin cuci tangan, karena hanya itu yang kita punya. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini, kita semakin tercerahkan, karena dari data riset yang kita lihat, tampaknya memang cahaya sudah nampak, perang terhadap virus corona segera kita menangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.